Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang, mungkin bakal bikin kita mikir ulang soal doa. Ada sebuah teks menarik nih yang ngupas tuntas pandangan mistis soal salah satu doa yang paling sering kita baca. Oke, jadi nanti kita bakal mulai dari pertanyaan yang agak mancing ya. Terus kita bedah apa itu sistem spiritual yang lama bandingin sama yang baru. Nggak lupa, kita juga akan bahas soal niat. Ini krusial banget. Dan di akhir kita bakal lihat pilihan apa sih yang sebenarnya ada di depan kita. Sip, langsung aja kita mulai ya. Ada satu pertanyaan mendasar yang jadi kunci dari semua pembahasan ini. Nah, pertanyaan ini benar-benar nantang cara kita mandang doa selama ini. Dan dari sinilah kita akan melihat ada dua jalan spiritual yang beda banget. Oke, biar ngerti jawabannya kita mundur sedikit. Kita perlu pahami dulu apa yang di sumber ini disebut sebagai dunia lama. Atau katakanlah sistem versi 1.0. Nah, yang bikin menarik, di sistem lama ini, siapa sih yang nerima doa kita? Jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Bukan malaikat, seperti yang kita bayangin, tapi roh-roh manusia sakti dari zaman dulu. Dan tahu nggak, hubungan ini digambarin mirip banget sama sistem MLM. Ya, MLM spiritual. Jadi ini semua soal transaksi, soal pertukaran energi. Intinya gini, ini tuh ngebentuk lingkaran ketergantungan. Doa kita jadi semacam bensin atau bahan bakar buat entitas tadi. Mereka dapat energi, terus mereka kasih apa yang kita mau di dunia ini. Oke, itu tadi sistem yang lama. Sekarang kita geser ke paradigma yang sama sekali baru, sumber ini menyebutnya dunia baru atau sistem versi 3.0. Disinilah letak perbedaan paling dasarnya. Kalau di sistem lama, doa itu bahan bakar buat transaksi, di sistem baru ini, doa fungsinya berubah total, jadi sebuah sinyal. Sinyal untuk apa? Untuk pembebasan. Dan di sistem yang baru ini, penerima doanya juga beda. Bukan lagi roh-roh sakti, tapi malaikat mukorobin. Ini adalah malaikat-malaikat sejati yang tugasnya juga beda 180 derajat. Jadi, tugas mereka itu bukan buat ngabulin permintaan kita yang macam-macam. Bukan. Misi mereka adalah membongkar sistem lama tadi dengan cara membantu roh-roh yang nyangkut sama manusia biar bisa bebas dan lanjut jalan. Nah, ini dia bagian yang paling penting. Yang nentuin doa kita masuk ke sistem lama atau baru itu ternyata niat kita sendiri. Cuma itu. Di sumbernya ini disebutin loh, ada patokan spesifiknya. Biar doa kita bisa berfungsi sebagai sinyal di jalan baru, tingkat kemurnian niat kita itu harus mencapai angka 7,5. Ini semacam ambang batas spiritual gitu. Jadi kalau niat kita masih keganggu sama ego, misalnya nih kita berdoa biar kelihatan saleh di mata orang. Atau ada rasa, wah hebat nih gue pas lagi ritual. Nah, niat-niat kayak gini bisa membajak doa kita. Dan bahayanya di sini, doa yang niatnya nggak murni, getarannya itu nggak bakal nyampe ke malaikat mukorobin. Malah, doa itu bakal disambar sama roh-roh gentayangan lain, jadi makanan buat mereka. Jadinya, kita malah memperkuat ikatan yang seharusnya mau kita lepas. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Yuk kita tarik benang merahnya dan kita jawab pertanyaan di awal tadi. Satu doa yang sama, Al-Fatihah, ternyata bisa punya dua fungsi yang benar-benar bertolak belakang. Di satu sisi bisa jadi makanan yang bikin kita terikat, di sisi lain bisa jadi sinyal yang justru membebaskan. Pada akhirnya, kuncinya bukan di bacaannya, bukan di kata-katanya. Kekuatan dan tanggung jawabnya ada di dalam niat kita. Jadi, pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Setiap kali kita berdoa, realitas spiritual seperti apa sih yang sebenarnya lagi kita ciptakan?